wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciasem. Oke, sahabat Necis, kali ini kelas 10 mata pelajaran seni budaya, materinya tentang musik tradisional. Apa itu musik tradisional? Oke, nanti akan kita bahas ya. Sekarang akan memperlihatkan tentang biodata Bapak dulu. Ini ada biodatanya, nih fotonya ya. Nah, ini nama dan alamat silahkan dibaca sendiri. Selanjutnya kita langsung ke materi. Musik tradisional, pengertian musik dulu yang akan kita bahas. Seni musik merupakan salah satu jenis seni yang cukup banyak digemari. Musik sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada musik modern, dan yang kedua ada musik tradisional. Oke, untuk musik modern kali ini tidak akan kita bahas, karena kalian sudah tahu pasti ya, yang namanya musik modern itu pasti menggunakan alat-alat musik yang sudah modern yang sekarang ini, yang sering kalian saksikan di pertunjukan band maupun pertunjukan musik yang lainnya. Oke, yang kali ini kita akan bahas adalah tentang musik tradisional. Apa itu musik tradisional? Oke. Musik tradisional adalah musik yang lahir atau berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Musik ini menggunakan gaya bahasa dan tradisi khas daerah setempat. Kalau kalian orang Jawa Barat tentunya biasanya musik tradisional atau lagunya berlirikan bahasa Sunda. Kalau kalian orang Jawa atau Jawa Tengah, Jawa Timur, biasanya lagu atau musiknya itu berlirikan bahasa Jawa. Begitupun orang dari daerah lain. Untuk selanjutnya, yang selanjutnya tentang musik tradisional atau ciri-ciri musik tradisional. Ciri-ciri musik tradisional yang pertama, dipelajari secara lisan. Biasanya kalau musik tradisional itu dipelajari secara lisan, tidak tulisan atau tidak ada partitur. Kalaupun ada biasanya sudah diperbaharui. Yang kedua, tidak memiliki notasi. Jadi biasanya musik tradisional itu saking tradisinya pada dahulunya tidak dilambangkan dengan notasi baik angka maupun notasi balok ataupun notasi yang lainnya. Yang ketiga, yaitu bersifat informal, jadi tidak resmi. Kalau seandainya notasi atau musik itu resmi, biasanya dia sudah mempunyai partitur yang jelas baik menggunakan notasi angka maupun notasi balok. Yang berikutnya, yang keempat, pemainnya tidak terspesialisasi. Maksudnya adalah si pemain musik di sini bebas, boleh siapa saja selama dia bisa memainkan alat musik tersebut. Yang selanjutnya, syair lagu berbahasa daerah. Nah, yang tadi Bapak bilang. Jadi kalau misalkan daerah kalian dari Sunda, ya tentunya menggunakan bahasa daerah setempat ya, tidak menggunakan bahasa daerah yang lain. Yang keenam, menggunakan alat musik daerah. Pasti dong, yang namanya musik tradisional pasti menggunakan alat musik daerah setempat. Yang berikutnya, bagian dari budaya masyarakat itu sendiri. Ya, lahirnya musik tradisional di daerah setempat itu biasanya lahir dari budaya masyarakat itu sendiri. Salah satu contohnya adalah angklung di Jawa Barat. Ya, bisa jadi angklung itu kenapa? Karena mungkin butuh proses yang panjang. Salah satunya adalah kita lihat dari bahan dasar untuk pembuatan angklung. Angklung itu kan terbuat dari bambu ya, bambu yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah nada atau bunyi yang disesuaikan dengan notasi atau nada yang sudah ada pada alat musik modern,
sehingga menghasilkan atau jadilah sebuah angklung. Seperti kita ketahui bersama bahwa alat musik angklung itu sendiri telah diwariskan oleh UNESCO, bahwa Jawa Barat atau angklung itu adalah angklung yang berasal dari Indonesia, tentunya di Jawa Barat ya. Kalau kalian main ke Bandung bisa mampir ke Saung Angklung Ujo yang ada di Cahem, Jalan Padasuka tempatnya. Oke, untuk yang berikut ini dia angklung dari Jawa Barat. Pernah lihat? Kalau tidak, ini gambarnya. Jenis alat musik tradisional angklung. Angklung ini ada beberapa macam. Yang sering kita lihat ya adalah yang di sekolah itu biasanya angklung yang sudah bernada atau mempunyai nada diatonis, biasanya seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu. Oke, untuk yang berikutnya ada alat musik atau alat bedug ya. Bedug itu juga termasuk salah satu alat musik, karena kita ketahui bahwa bedug itu juga sering pernah kita dengar ada istilah tardug ya, gitar jeng bedug. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga itu ada calung yang berasal dari Jawa Barat. Nah, ini terbuat dari bambu juga ya, tapi bentuknya memanjang dari yang paling pendek sampai yang paling panjang, atau dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tentunya mempunyai nada dan frekuensi yang berbeda. 4. Selanjutnya dari Jawa Barat lagi, rebab. Asal mulanya berasal dari Jazirah Arab. Mungkin ketika dulu pedagang-pedagang dari Arab datang ke Indonesia, bisa jadi di situ awal diserapnya budaya Arab oleh Indonesia, terutama di Jawa Barat, sehingga muncullah sebuah alat musik rebab. Nah, selanjutnya rebana. Rebana asal mulanya dari Jazirah Arab juga ya, yang sering kita lihat tuh kalau di acara-acara Maulid Nabi atau acara Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar Islam. Ini yang namanya rebana. Oke, yang berikutnya saluang. Saluang dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Saluang itu kalau di kita itu sebutnya sejenis suling ya. Dia terbuat dari bambu juga, styrofoam atau ditiup menggunakan udara dia. Jadi sejenis suling kalau di kita itu ya, suling bambu dan suling sakti ya. Oke, selanjutnya ada sasando. Sasando itu dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya tentu saja dipetik karena dia mempunyai dawai. Ya. Yang kedelapan adalah gamelan. Nah, ini gamelan ya. Ini seperangkat gamelan Jawa biasanya nih. Karena jumlahnya banyak. Kalau gamelan degung itu cuma beberapa saja dan ukurannya pun agak kecil, lebih kecil. Gamelan itu ada di Jawa dan di Pulau Bali tentunya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kecapi. Iya, inilah kecapi ya. Kecapi dari Jawa Barat, dia alat musik berdawai juga. Pasti kalau berdawai itu dipetik, kalau nggak dipetik digesek ya. Untuk kecapi sendiri biasanya dipetik teman-teman. Oke, selanjutnya tentang musik sebagai simbol. Yang pertama, nada. Apa itu nada? Oke. Nada adalah bunyi yang frekuensinya tetap. Sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran per detik. Oke. Nada itu kan ada beberapa ya, contoh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu mempunyai nada satu-satu atau masing-masing mempunyai sebutan, dan itu pasti mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. Kalau kalian tidak percaya, silahkan kalian coba pada alat musik yang kalian punya di rumah, bisa recorder atau pianika mungkin atau gitar mungkin, itu ya, sehingga menghasilkan nada yang berbeda-beda juga. Untuk yang ritme, apa itu ritme? Ritme itu durasi setiap bunyi ya. Jadi di setiap bunyi itu, di setiap bar atau garis para nada itu ada, yang kita lihat sekarang itu yang ritme pertama itu ada nilai not, itu nilainya 4 ketuk ya. Yang pertama, kedua, yang ketiga, dan keempat.
Untuk yang ritme kedua yang di bawahnya itu yang nilainya lebih cepat dari yang di atas. Biasanya dia tuh karena di sini ada nilai bendera 2 itu lebih cepat lagi dari yang di atas ya. Oke, yang berikutnya dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika adalah perubahan bunyi yang terdengar keras menjadi semakin lembut, atau dari yang terdengar lembut menjadi semakin keras. Oke, dinamika itu adalah perubahan dari lembut ke keras maupun dari keras ke lembut. Biasanya itu digunakan ketika seorang penyanyi membawakan sebuah lagu, terutama di paduan suara ya. Biasanya di bagian yang kata dirijennya itu lembut, diperlembut, ada yang bagian-bagiannya keras. Itu ya, dari lembut ke keras, ada dari keras ke lembut. Oke, ya. Tempo. Apa itu tempo? Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah musik atau lagu. Bisa sangat cepat, sedang, lambat, atau sangat lambat. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang sekarang, untuk tugas kalian pada materi kali ini, silahkan cek di Google Classroom. Oke. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang nilai estetik musik dan jenis musik tradisional. Kita akan lebih menggali lagi dari hal yang barusan kita bahas. Oke, terima kasih sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.